Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Ayu Astuti dan Dea Ayu Safitri. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pengertian. Menurut Hanafiyah, Ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah, Ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah, Ariyah adalah kebolehan dalam mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ran dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Ada yang menyatakan kata ran bermakna tertahan. Adapun menurut istilah syarak, kata ran ialah memerlukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. Dasar hukum terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan di dalam hadis Rasulullah meminjam kuda Abi Thalib dan mengendarainya. Dalam suatu riwayat ada dijelaskan bahwa pernah meminjam baju Abu Sufyan dengan suatu jaminan, tidak dengan jalan merampas dan tanpa izin. Berdasarkan hadis di atas, ulama fiqh menyatakan bahwa ariyah hukumnya mandub, karena melakukan ariyah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menetapkan asal akad yang menyebabkan pinjaman memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela tanpa ada imbalan dari pihak pinjaman. Oleh sebab itu, barang tersebut telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau melarangnya meminjam kepada orang lain. Pemegang barang gadai. Barang gadai tersebut berada di tangan murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Pembiayaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan barang gadai. Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan, dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan, dan murtahin tidak boleh menggunakan manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil manfaat. Pertumbuhan barang gadai. Pertumbuhan barang gadai setelah digadaikan ada kalanya bergabung dan ada kalanya terpisah. Perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang gadai. Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah diselesaikan masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya dan tidak mampu melunasinya. Berikutnya adalah hikmah. 1. Al-ariyah. Ariyah adalah memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Dengan kata lain, barang tersebut boleh dipinjam untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, ran. Barang gede itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Selanjutnya yaitu rukun. 1. Al-ariyah. Jumhur ulama mengatakan rukun ariyah ada 4, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, serta lafaz pinjaman. Yang kedua, ran. Mayoritas ulama memandang rukun aran atau gadai ada 4, yaitu aran atau al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang kedua, al-marhun bihi atau hutang. Yang ketiga, sigoh. Dan yang terakhir, dua pihak yang bertransaksi, yaitu radin atau gadai. Selanjutnya ada syarat. Yang pertama, al-ariyah. Orang yang meminjamkan harus orang yang berakal dan dapat cakap, bertindak atas nama hukum, karena orang yang tak berakal tidak dapat memegang amanat. Yang kedua adalah ran. A. Syarat berhubungan dengan transaktor atau orang yang bertransaksi. B. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun atau barang gadai.
Dan C. Syarat berhubungan dengan almarhum bihi atau hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Yang terakhir adalah pengambilan manfaat barang gadai, yaitu 1. Memberikan dana tunai dengan cepat. Yang kedua, tidak perlu menjual barang. Yang ketiga, membantu keperluan dana mendadak. Yang keempat, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang kelima, dapat menjadikan lokasi transaksi logam mulia. Dan yang terakhir, memiliki laboratorium pengujian batu mulia dan wewenang penerbitan sertifikat.